Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Dengan aku Hani, terus sebelahku. Aku dulu ya. Aku Nur Islami. Saya Emi Asira. Nah, kali ini kita bertiga bakalan ngomongin tentang beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi untuk S1 gitu ya guys. Ya buat teman-teman, ini mereka berdua ini adalah penerima beasiswa afirmasi gitu buat S1. Nah, dua-duanya ini ngambil S1 di Media. Oke. Sebenarnya nih beasiswa afirmasi itu ada berapa jenis sih? Maksudnya ada afirmasi apa aja? Tiga. Apa aja itu? Afirmasi 3T itu buat daerah-daerah terpencil, terluar, Sumatera tertinggal. Terus ada TKI, itu kayak buat anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri, biasanya itu Malaysia ya Em ya. Itu karena mungkin orang tuanya yang kerja di sana, terus dikasih beasiswa ini biar mereka itu kembali ke Indonesia lagi ya Em. Itu terus ada afirmasi Papua, itu emang buat putra putri. Kuliah S1 ini cukup variatif banget ya buat jalan menuju beasiswa gitu. Salah satunya bisa lewat beasiswa afirmasi tadi. Nah, terus kalau dari kalian berdua nih, afirmasi apa aja sih? Saya tuh dapat afirmasi jalur 3T, jalur TKI. Karena background saya, orang tua saya sudah di luar sejak kecil, sejak saya lahir. Jadi saya dapat beasiswanya yang dari anak TKI. Jadi juga tujuannya juga sama, jadi kembali ke negara Indonesia ya, buat kita belajar gimana sih Indonesia itu, dan kemudian kita bisa mengajak orang di luar negeri itu kembali ke Indonesia tanpa menghilangkan rasa cinta kepada Indonesia. Terus kalau terus sendiri nih afirmasi apa? Dari aku sendiri sih dari 3T. Jadi saya sendiri kan dari Madura mungkin dibilang 3T kali ya, padahal aku juga nggak ngerasa 3T sih, tapi ya tapi ada sih yang memang di Madura sendiri tuh daerahnya terpencil banget. Cuman alhamdulillah aku juga dapet di bagian terpencil itu, jadinya masuk ke beasiswa itu. Nah, jadi ada 3 syarat afirmasi ya, bukan syarat, 3 golongan ya, 3 tipe gitu. Ada TKI, afirmasi 3T sama Papua. Kira-kira nih di antara 3 itu tuh syaratnya sama nggak sih atau mirip-mirip? Kalau sama atau enggak itu tergantung sekolah atau tergantung dari awal kita merintis ya, masa awal kita tahunya. Soalnya pas awal syarat pertama tuh kayak benar-benar gak dipatokin, kamu harus ngumpulin ini, kamu harus ada ini, harus ada ini. Tapi kayak dari sekolah, kebijakan dari sekolah itu sendiri kayak gimana nya. Mungkin kalau 3T ya? Iya. Kalau yang TKI? Kalau TKI itu Mbak, jadi awal saya ke Indonesia, jadi itu kan udah misalkan ada 12 orang anak TKI di satu sekolah SMA, misalkan dia tinggal di asrama. Nah, kemudian beasiswa ini dipilih tim Lanjuti sebagai beasiswa afirmasi TKI gitu. Berarti yang ikut itu ya memang pure dari luar negeri gitu Mbak, jadi nggak bisa yang anak dari Indonesia terus dia itu ngajuin beasiswa afirmasi, karena memang itu dari latar belakangnya, jadi emang bener yang memang orang asli dari sana gitu, jadi nggak boleh sembarang orang gitu sih. Jadi gini, kalau Mbak Nina nangkepnya tuh kayak beasiswa TKI itu adalah kita anak TKI tapi pernah tinggal di luar negeri. Enggak. Jadi anak TKI itu enggak. Jadi dia tuh emang orang tuanya itu emang di sana. Jadi bukan anak TKI yang orang tuanya di luar negeri. Jadi anak TKI itu emang dia di sana lahir besar, tinggal di sana kerja, jadi dia kembali ke Indonesia. Jadi Emi itu dapat beasiswa TKI karena Emi orang tuanya di sana, tinggal di sana. Emi dulu juga lahir di sana. Jadi bukan anak TKI yang dia di Indonesia, tapi karena orang tuanya itu kerja di Malaysia, berarti anak TKI bukan. Jadi emang orang pure di sana, orang Indonesia pure yang lama tinggal lahir di sana, yang berhak dapat beasiswa. Terus syaratnya selain anak TKI yang dengan kondisi seperti itu apa lagi? Apakah harus pakai surat apa kayak gitu?
ujiannya gimana? Ujiannya ikut afirmasi, jadi Iya. itu kayak serentak Mbak. Serentak. Oh, Nggak ada. jadi Jadi kalau ujiannya itu memang buat semua golongan. Termasuk yang Papua juga banget. Iya, bareng semua. Terusnya ya sosok sama saya. Berarti nih, misal kalian tuh di UNY, kalian perlu tes UNY nggak? Apa cuma tes afirmasi gitu? Cuman tes afirmasi aja. Jadi pas awal pemberkasan itu kayak kita udah milih sih sebelum tes itu, kalian mau milih universitasnya di mana. Nah, di universitas sendiri, kalau aku sendiri kan dari 3T, jadi kita itu milih universitas yang harus di luar provinsi kita. Aku kan di Jawa Timur, jadi aku milihnya nggak boleh yang ada di Jawa Timur, jadilah aku milih yang di UNY ini. Kalau di TKI sendiri ada syarat nggak? Nggak ada. Karena emang dia Boleh di mana aja. Berarti ini nggak harus ini kan? Maksudnya kalian nggak harus kuliah di UNY kan? Maksudnya gini, ketika awal-awal nih ada anak pengen daftar afirmasi 3T atau TKI atau Papua, bisa ke seluruh universitas di Indonesia. boleh bisa. Kalau TKI yang 3T asal nggak Di provinsinya di dia asal. provinsinya dia asal. Semua jurusan bisa nggak? Bisa, kita malah kita nggak matokin yang MIPA harus MIPA, yang IPS harus IPS, kayak lebih mudah sih. Terus peluang diterimanya juga lebih mudah, jadi buat yang adik-adik buat daftar ke yang universitas di UI, ITB, UGM jangan takut, kayak peluangnya itu lebih gede. Buat daftar ke universitas-universitas lain yang lebih besar, yang kayak udah wah gitu universitasnya, nggak perlu takut karena peluangnya lebih gede. Iya. Terus ini juga sih kalau yang buat anak TKI itu dia ada ini Mbak, ada list buat kuliahnya. Iya, Jadi ada. dulu Emi pernah pengen daftar sastra Inggris UGM, tapi kan di list itu yang disediain tidak ada mungkin yang jurusan sastra Inggris yang nggak bisa daftar karena cuma disediain di list itu. Tapi seiring berjalannya waktu juga afirmasi menyediakan bersama dari semua prodi dan semua universitas, tapi yang negeri perjalanan saya Kayak daftarnya ya. Jadi nanti kalau ini teman-teman pengen daftar beasiswa afirmasi nih, kira-kira bisa follow up, bukan follow up ya, bisa mengikuti akun apa sih, atau kalau mau searching tuh harus di mana sih biar tahu gitu. Soalnya kan bingung juga mau cari di mana dan berita yang valid itu dari mana gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh cari informasi itu di Instagram. Itu akunnya itu afirmasi dikti, @afirmasi-dikti. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa afirmasi bisa cari di @afirmasi-dikti. Kalau afirmasinya Emi juga sama. Itu juga masuk ke Oh, jadi satu Nah, kesatuan kayak gitu. tapi kalau jalur TKI itu biasanya sudah dari SMA itu sudah emang terarah Mbak, ketahuan nih misal ini dulu dapat beasiswa pertama kali ke Indonesia kan lewat beasiswa kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia. Jadi ketika orang Indonesia ini dari Malaysia itu berangkat sekolah ke Indonesia, berarti otomatis dia udah bisa ikut afirmasi. Oh, langsung bisa ikut kayak gitu ya. Terus nih, berarti ibarat kata masuk beasiswa afirmasi itu lebih mudah dibandingkan SBM sama SNMPTN ya? Lebih mudah sekali. Kalau tesnya tuh bahkan UN sendiri tuh jauh lebih mudah dari UN. Kayak materi kelas apa ya, SMA kelas 1 tuh benar-benar kayak udah banget sih, udah banget, kayak gak nyangka juga pas tes tuh apa ya, benar-benar gak nyangka sih, kayak benar beruntung aja sih kalau emang udah dapat kesempatan buat tes aja, menurutku udah beruntung. Padahal tuh kalau SBM tuh susah banget. banget. Terus Aku kan juga SBM pernah, tuh, aku juga pernah ikut SBM kan, kayak perbandingannya tuh udah kayak 1:100 kali ya, udah susah banget sih. soalnya SBM sama UN aja susah SBM. Iya. Padahal itu kalian daftar beasiswa itu udah langsung masuk ke universitasnya kayak Iya. nggak terpisah-pisah. Iya. Oh, I see. Terus nih kira-kira apa aja sih benefitnya ketika kalian ikut beasiswa itu? Apakah masih bayar UKT kah atau seperti apa itu? Sangat enak. Ini recommended banget pokoknya. Kenapa enaknya? Kenapa? Pertama, nggak usah bayar UKT, tidak perlu bayar UKT. Kemudian yang kedua, kita dapat uang saku 6 juta per semester. Jadi kita nggak usah bayar UKT, tapi kita dapat uang lagi. Jadi enaknya sih. Nambah lagi nih, tapi itu tergantung dengan universitasnya ya. Nah, di kali UNY sendiri tuh kayak kita per tahun itu
ada kayak jalan-jalan gratis nggak sih buat anak-anak afirmasi. Jadi semua anak afirmasi itu setiap tahunnya dibuat jalan-jalan di sekitar Jawa Tengah. Kayak dulu kita pernah ke gimana ya, Gunung Merbabu ya. Nah, kayak kita mencek di sana, terus di gunung Ngelanggaran di Gunung Kidul, terus kita bisa rafting, terus apa lagi ada lagi. Nah, banyak sih kayak ada menggratiskan gitu. Bakalan dapat kaos juga. Jadi kaos ketika gratis juga. rektorat itu birokrasi mengadakan acara pasti afirmasi diundang. Oh, kayak di Senatalis kayak gitu. Iya, pasti dapat apa ya? Pak birokrasi itu cuma bilang semangat, cuma kasih motivasi kok Mbak, nggak ada tuntutan harus kayak gini sini enggak, cuma dikasih motivasi terus disuruh makan sebenarnya. Jadi Banyak agama lagi coba. Iya, terus IPK juga nggak dibatasi harus segini sih. Oh, Nah itu yang paling penting. misal kalian IPK 2 gitu nggak masalah? Enggak. Kita bisa ikutin apa tuh metode? Kita bisa ikut ke apa tuh keseharian kuliah mata kuliah setiap hari itu udah kayak mereka orang tuh kayak udah seneng gitu loh Mbak. Oh, karena kalian sering bolos ya? Iya. Enggak ya, aku sendiri enggak sih. Kayak ya mungkin ada yang masalah gitu kan. Tentang itu kayak benar-benar kita open gitu buat tetap kuliah. Kalau jangankan buat IPK bisa kuliah setiap hari aja kita rektorat udah kayak udah seneng kayak gitu loh. Kayak apalagi itu kayak menurutku kayak hal yang paling penting di beasiswa sendiri ya. Apalagi kayak di bidik misi itu kayak benar tertekan ya sih Mbak, kalau kita dituntut nggak boleh IPK di bawah di segini, sedangkan kita juga nggak tahu kemampuan kita kan. Nah itu kayak benar-benar enak banget sih afirmasi. Jadi benefitnya afirmasi kayak gitu ya guys. Tapi walaupun banyak benefitnya, kita juga nggak bisa melupakan hal gitu ya, bahwasanya kita kuliah nih, anak-anak afirmasi yang kuliah ya berdasar dari uang rakyat Indonesia gitu, yang kita juga perlu sadar diri ya nggak sih. Yang Mbak ini bukan anak afirmasi sih, kayak perlu sadar diri juga gitu. Ketika kita sudah mendapatkan uang dari pemerintah gitu, berarti kita sudah dipercaya gitu, sudah dipercaya untuk menjadi perwakilan yang terbaik dari sekian ratus rakyat Indonesia buat menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi, karena nggak semua orang bisa kuliah. Nah gitu, buat teman-teman yang lagi bingung gitu, gimana sih kuliah gratis gitu, atau lagi bingung mau kuliah nggak ada uang, atau lagi bingung banyak kebutuhan mau kuliah dan tetap ingin memajukan bangsa gitu, banyak banget kok caranya gitu. Salah satunya bisa lewat jalur afirmasi gitu. Nah, nanti tinggal kalian nih masuk afirmasi yang mana gitu. Nah kalau kalian nggak masuk di bagian afirmasi, nanti masih banyak lagi kok beasiswanya gitu. Nah makanya ikutin channel ini terus, semoga channelnya bermanfaat gitu ya. Jadi kita tuh berusaha untuk memberikan informasi-informasi memenuhi tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan bangsa gitu. Dan karena pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali. Makanya itu kita pamit undur diri. Buat teman-teman yang pengen bertanya bisa di kolom komentar gitu ya, silahkan tanya gitu, kalau ada yang mau ditanyakan. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Dadah, wassalamualaikum.